Makanya tidak selamat seorang manusia dari setan dan jin ini kecuali dengan berlindung kepada Allah dengan membaca dua surat tadi, Al-Falaq dengan An-Nas. Nabi saja bisa terpengaruh oleh sihir yang disebabkan oleh jin, dan saat itulah Allah mengajarkan kepada Nabi dua surat tersebut, Al-Falaq dengan An-Nas. Maka kata Allah, rizki yang aku berikan kepada hambaku halal. Tidak ada orang yang dapat rizki yang bukan jatahnya. Setiap orang dapatkan rizki pasti jatahnya. Ma kataballahu laka lam yakun liyukhti'aka, kata Rasulullah. Apa saja yang Allah tulis menjadi hakmu tidak akan menyimpang menjadi hak orang lain. Bayangkan, padahal susu itu benar-benar susu dari seorang wanita yang manusia yang berstatus ibu dari pernikahan yang sah dengan suaminya, bertetangga dengan beliau, tentu saja seorang muslim. Tapi karena tidak tahu tentang akhlak wanita ini, beliau tidak ingin susu itu setetes pun tersisa dalam perut anaknya, karena nanti akan membentuk tabiat, dan beliau tidak setuju. Dikorek mulutnya. Ini para ulama di masa lalu. Sedangkan kita sekarang malah beralih dari susu manusia ke susu lembu. Dan saya nggak tahu ada lembu yang jelas akhlaknya. Ini yang terjadi sekarang. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'ar raki'u wa sajad, wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pengajian kita yang terdahulu masih terkait dengan judul Al-Fitratus Salimatu Tashhadu Biwujudillahi Min Ghairi Dalilin, bahwa tabiat yang sehat akan mempersaksikan tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah Ta'ala, min ghairi dalilin, tanpa memerlukan dalil, selama nuraninya masih sehat, logikanya masih sehat, tidak dipengaruhi oleh doktrin dan dogma, maka pasti dia akan mengakui keberadaan Allah. Kemudian berubah pengenalannya menjadi terombang-ambing, berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, disebabkan karena ada intervensi. Dalam hadis Nabi menyebut yang mengintervensi itu yang paling utama adalah ayah dan ibunya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kalau begitu, bagaimana bila ada anak yang terlahir dari keluarga yang kemudian menjadi yatim piatu? Sebelum lahir meninggal ayah, begitu lahir meninggal ibu. Tetap saja masih ada pengaruh manusia di sekitarnya yang merusak pemikiran dan pemahamannya tentang Allah Ta'ala. Oke, kita naik kepada kelas berikutnya. Bagaimana bila seorang anak lahir dan besar tanpa bersentuhan dengan peradaban manusia sama sekali?
Dia terlahir umpamanya di dalam goa atau di tengah hutan seperti Tarzan, tidak berkenalan dengan seorang manusia pun. Apakah dia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya? Tetap saja ada intervensi. Siapa? Kalau sudah selamat dari manusia, maka tinggal masalahnya dengan jin. Karena setiap manusia ketika ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala ke dalam jasadnya saat berbentuk janin di usia kehamilan 120 hari, Allah tambatkan seorang jin untuk menjadi pendampingnya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Kami tambatkan kepadanya syaitan yang akan menjadi qarin baginya, pendamping seumur hidupnya. Jin ini membisikkan segala yang ingin dibisikkan di dalam hati manusia. Karena itu Rasulullah sangat khawatir terhadap bisikan-bisikan ini, karena dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan dan berlari di dalam tubuh manusia seperti peredaran darah. Wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Dan saya sungguh sangat takut bahwa setan yang punya akses ke hati kalian itu menuangkan keburukan-keburukan padanya atau sesuatu yang buruk. Makanya dulu dalam proses kehidupan Rasulullah di usia beliau 4 tahun ketika masih tinggal bersama dengan Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, beliau dibersihkan oleh Allah hatinya dari kotoran-kotoran yang menjadi bahagian syaitan. Kenapa? Karena Nabi pula setelah besarnya menjadi Rasul memberitahukan kepada kita bahwa makanan yang haram membentuk daging, dan daging itu membentuk tabiat. Daging yang haram inilah yang menjadi ruang permainan setan. Selama di dalam tubuh seorang anak manusia ada infrastruktur yang haram, maka setan mempunyai pondasi yang kuat untuk berkuasa di dalamnya. Oleh karena itu, dari dulu Nabi dan para ulama berusaha sedapat mungkin agar anak-anak mereka itu jangankan tersentuh dengan makanan yang haram, yang syubhat pun mereka selamatkan. Ada ulama tabi'in, Hasan al-Basri, kita pernah cerita riwayatnya. Suatu hari istri beliau keluar untuk sebuah hajat, menitipkan bayi mereka yang masih kecil dan menyusui pada istri tetangga, karena Hasan al-Basri sedang mengajar ngaji murid-muridnya. Ya, sebab tradisi ulama di masa lalu sampai di zaman Imam Syafi'i dan zaman sesudahnya, mereka itu duduk di masjid untuk sholat subuh, baru keluar dari masjid setelah sholat duhur. Dari selesai sholat subuh, wirid, kemudian datang satu rombongan warga untuk mengaji. Imam Syafi'i memulai harinya itu dengan pengajian tafsir. Jangan tanyakan kitab apa, karena belum ada satu kitab tafsir pun yang dikarang di kala itu. Itu hanya membaca ayat Al-Quran dan beliau tafsirkan. Berlalu 1 jam pelajaran sesuai dengan durasi pada masa itu. Tentu saja tidak seperti 1 jam pelajaran kita yang 45 menit. Masuk pelajaran berikutnya, pelajaran hadis. Datanglah orang-orang yang belajar hadis kepada beliau. Selesai pelajaran hadis, kemudian masuk orang-orang berikutnya yang akan belajar tentang syair-syair kepada beliau, tentang gramatika bahasa. Kemudian masuk orang yang belajar fikih. Berkumandang azan duhur, beliau salat duhur, baru pulang ke rumah. Jadi tidak ada cerita dalam kehidupan Imam Syafi'i pagi-pagi nongkrong di warung minum kopi. Ya, tetap sepanjang hari itu dari subuh sampai duhur i'tikaf di masjid. Ya, mungkin demikian pula kasus yang terjadi pada Imam Hasan al-Basri ini. Beliau mengajarkan murid, karena istri beliau tidak ingin mengganggu kesibukan suaminya untuk mengurus anak. Anak kecil yang masih menyusui ini dititip pada istri tetangga. Beliau pamit,
sampai tiba waktu anak ini untuk menyusui dan istri beliau belum pulang, menangislah anak tersebut dan disusui oleh istri tetangga. Mendengar tangisan anaknya, Hasan Al-Basri pamit dari murid-muridnya, melihat keadaan bayi ini ternyata sedang disusui oleh tetangga. Dengan cara yang sopan beliau minta agar bayinya dikembalikan, dibawa masuk ke dalam. Di hadapan murid-muridnya, bayi ini ditungging, dipegang di kakinya, digantung kepalanya ke bawah, lalu mulut bayi ini dikorek oleh beliau dengan jarinya sampai bayi ini muntah. Murid-murid beliau protes, "Tuan Guru, kenapa engkau siksa anak ini? Kalau bahasa kita, kenapa Anda praktekkan KDRT ini?" Apa kata beliau? "Saya tidak ikhlas ada setetes susu dari wanita tersebut masuk ke dalam perut bayiku karena saya tidak tahu kualitas akhlaknya seperti apa." Bayangkan, padahal susu itu benar-benar susu dari seorang wanita yang manusia yang berstatus ibu dari pernikahan yang sah dengan suaminya, bertetangga dengan beliau, tentu saja seorang muslim. Tapi karena tidak tahu tentang akhlak wanita ini, beliau tidak ingin susu itu setetes pun tersisa dalam perut anaknya karena nanti akan membentuk tabiat, dan beliau tidak setuju. Dikorek mulutnya. Ini para ulama di masa lalu. Sedangkan kita sekarang malah beralih dari susu manusia ke susu lembu. Dan saya nggak tahu ada lembu yang jelas akhlaknya. Ini terjadi sekarang. Maka kita berterima kasih pada salah seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah berpulang ke rahmatullah. Di saat beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan, salah satu gebrakan beliau yang sangat fenomenal dan monumental adalah tidak boleh susu formula itu diiklankan di rumah sakit, di rumah bersalin, dan di tempat-tempat bidan. Karena 6 bulan pertama bayi tetap disusui dengan air susu ibunya. Ini pengajaran paling mendasar. Maka di dalam tubuh manusia, ketika dagingnya terbentuk dari nutrisi yang haram, wa ghudhiya min haramin, kalau bahasa Nabi dalam hadis yang lain, fa anna yustajabu lahu, dia diberikan nutrisi dari sumber yang haram, lalu bagaimana doanya itu akan mustajabah. Maka demikian pula Nabi ini baru lahir disusui oleh ibu kandungnya Aminah binti Wahab, bergantian dengan budak perempuan ayahnya Ummul Aiman Barakatul Habasyiyah, lalu beralih ke budak perempuan dari paman beliau Suwaibah Al-Aslamiyah, lalu beralih kepada Halimatus Sa'diyah. Mereka hidup di dalam tradisi jahiliyah yang kita tidak tahu standar halal dan haram, makan minum dari makanan yang tidak jelas standar halal dan haram, lalu menyusui bayi yang bernama Muhammad ini. Maka boleh jadi dari proses tersebut membentuk bahagian-bahagian yang haram dalam tubuh Nabi. Maka datanglah malaikat di usia Muhammad 4 tahun, dibelah dadanya, dikeluarkan yang hitam-hitam itu dari tubuhnya. Maka malaikat yang datang membedah ini berdialog, inikah dia, untuk menunjukkan bahagian-bahagian yang haram tersebut. Kemudian selesai, Nabi tinggal bersama ibunda beliau sampai usia 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu Nabi berpindah ke rumah kakek beliau Abdul Muttalib di usia 8 tahun, kakek beliau meninggal. Lalu berpindah ke rumah paman beliau Abu Talib sampai usia Nabi menikah. Maka tentu saja dalam durasi waktu yang panjang tersebut, beliau juga mengkonsumsi makanan yang tidak terseleksi dengan standar syariat Islam, karena wahyu itu belum turun, petunjuk ilahi itu belum datang. Walaupun secara umum Allah selamatkan Nabi dari perkara-perkara yang haram, maka Nabi tidak pernah dalam masa kecilnya itu tersingkap aurat. Ketika beliau dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib sedang bergotong royong untuk ikut serta dalam renovasi Ka'bah, baju jubah beliau yang panjang sampai ke kaki menghambat langkah beliau. Kata pamannya, "Wahai Muhammad, singkapkan izarmu, kain sarungmu, pakaian bagian bawahmu." Begitu Nabi menyingkapkan kainnya itu melewati lutut beliau, tiba-tiba beliau pingsan, tidak sadar diri. Bahkan lutut beliau pun tidak pernah tersingkap, sedari kecil dipelihara oleh Allah, karena itu perbuatan haram. Ya, tapi boleh jadi makanan itu mengandung hal-hal yang syubhat.
Maka sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, diproses bedah yang kedua kali oleh malaikat Jibril dekat sumur Zamzam, dikeluarkan lagi hal-hal yang tidak patut dalam diri beliau. Maka ketika di dalam tubuh kita ada infrastruktur yang haram, sumber-sumber nutrisi yang haram, itu menjadi ruang yang paling luas dan menjadi potensi emas bagi setan untuk mempengaruhi hati manusia. Maka kata Nabi, aku khawatir bahwa setan yang mengalir dalam tubuh seperti darah mengalir dalam urat itu mempunyai akses ke hati kalian untuk mencampakkan sesuatu ke dalamnya, dan boleh jadi itu keburukan. Makanya Allah Ta'ala menggambarkan syaitan yang kita disuruh berlindung darinya dalam ayat Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nas, menimbulkan wiswas. Di mana? Bukan pada telinga, tetapi di dalam hati manusia. Jadi bukan bisikan dari telinga masuk ke hati, tapi memang di dalam hati. Maka indahnya bahasa Al-Quran itu, setiap kata menyiratkan makna tertentu. Jadi ketika tahun 2003 yang lalu, saat sedang berselancar di dunia maya, sedang browsing kata orang sekarang, saya dapatkan sebuah berita berbahasa Indonesia bahwa tim dari NASA sedang melaksanakan sebuah proyek yang disingkat dengan 4 huruf, WMAP, WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, alat untuk merekayasa bentuk jagat raya. Proyek itu direncanakan berjalan selama 8 tahun, artinya 2011 lebih kurang itu sudah selesai. Apa yang terjadi? Diluncurkan proyek ini, dikirimkan alat ke tempat yang terjauh dari antariksa yang bisa dijangkau. Lalu dalam perjalanannya dikirimlah sinyal-sinyal ke komputer induk yang ada di kantor NASA. Dan alangkah terkejutnya mereka yang dulu membayangkan bahwa bentuk jagat raya ini kalau bukan bulat seperti bola, maka bulat pipih berbentuk bundar seperti roda. Apa yang terjadi? Mereka yang punya latar belakang agama Yahudi, agama Nasrani, yang membaca kitab Taurat dan Injil, segera bertakbir di dalam ajaran agama mereka. Haleluya, haleluya. Lalu mereka buat press release, siaran pers. Apa judul yang dimuat? Kami sudah temukan trompet malaikat Israfil. Itu judulnya. Kami sudah temukan trompet malaikat Israfil. Apa maknanya? Ketika kami kirimkan alat untuk mendeteksi bentuk jagat raya ini, maka sinyal yang kami terima di komputer membentuk garis-garis yang silutnya itu seperti trompet abad pertengahan, kecil di awal, besar di ujung. Silutnya itu demikian. Dan pada bahagian kecil di awal ini, itu bahagian yang gelap, didefinisikan sebagai unobservable universe, jagat raya yang tidak bisa diobservasi. Di ujungnya yang besar itu adalah observable universe, jagat raya yang bisa diobservasi, diteliti. Melihat bentuknya, kami langsung teringat bentuk trompet. Maka kami yakin bahwa jagat raya ini sebenarnya memang sudah berada di dalam trompet malaikat Israfil. Maka dibuat judulnya, kami sudah temukan trompet malaikat Israfil. Jadi membaca berita tersebut, saya teringat ayat Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, dan apabila ditiupkan ke dalam trompet. Tidak disebutkan فَإِذَا نُفِخَ الصُّورُ, apabila ditiupkan trompet. Padahal secara gramatika bahasa Arab sah bahasanya itu, ungkapannya itu فَإِذَا نُفِخَ الصُّورُ, apabila ditiupkan trompet. Tapi ditambah kata depan فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila ditiupkan ke dalam trompet. Bayangkan semut kita masukkan trompet lalu kita tiup, itu gempa dahsyat bagi semut, hilang pendengarannya. Itu seperti kita mendengar suara pesawat supersonik, habis penyung. Maka ternyata jagat raya ini semuanya sudah berada dalam trompet, dalam trompet malaikat Israfil. Bila benar demikian kenyataannya, ini kan analisa ilmu pengetahuan dikaitkan dengan bahasa ayat suci, kitab-kitab suci, bukan hanya Al-Quran, juga Taurat, Injil, dan Zabur.
Artinya bila benar demikian, maka sungguh jagat raya, bumi dan planet yang lain, matahari dan bintang-bintang yang lain, galaksi, Bima Sakti, Andromeda dan lain sebagainya, semuanya itu sudah berada dalam trompet, dan trompet itu di mulut malaikat Israfil. Jadi bayangkan besarnya trompet ini. Kalau trompet sebesar itu dan trompet tersebut berada di mulut malaikat Israfil, bayangkan besarnya malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil sebesar itu, lalu bayangkan Allah Ta'ala yang menciptakan malaikat Israfil. Sungguh tidak sanggup dijangkau oleh logika manusia. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Maka maha suci Allah. Oleh karena itu kita diajarkan setiap kali salat, Allahu Akbar, Allah maha besar. Luar biasa. Nah, ini logika manusia. Jadi bahasanya itu ditiupkan di dalam trompet. Nah sekarang hadis yang sedang kita baca ini, ayat yang kita baca, yuwaswisu fi sudurin nas, bukan yuwaswisu suduran nas, mengwiswaskan hati manusia, tapi pekerjaan itu dilakukan memang jinnya, setannya di dalam hati. Yuwaswisu fi sudurin nas, menimbulkan wiswas di dalam hati manusia. Ini ayat Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengulang ayat-ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan telah sahih pula bahwa setiap manusia itu mempunyai qarin, jin pendamping. Minal jinni, qarin pendamping dari kalangan jin. Ya'muruhu bisyarri, yang menyuruh dia berbuat buruk, wa yahussuhu alaihi, dan memotivasi dia, menganjurkan dia untuk berbuat buruk. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Qaf ayat 27, apa kata Allah? Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarinnya berucap, jin yang menjadi qarinnya ini, wahai Tuhan kami, ma atghaituhu, bukan saya yang menjadikan dia menyembah Tuhan selain engkau, walakin kana fi dhalalin mubin, tapi memang dia sendiri berada dalam kesesatan yang nyata. Saya hanya memberikan sedikit motivasi saja, sebenarnya memang dia yang sudah sesat. Qarinuhu, qarinnya itu berbicara demikian. Makanya tidak selamat seorang manusia dari syaitan dan jin ini kecuali dengan berlindung kepada Allah dengan membaca dua surat tadi, Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi saja bisa terpengaruh oleh sihir yang disebabkan oleh jin, dan saat itulah Allah mengajarkan kepada Nabi dua surat tersebut, Al-Falaq dengan An-Nas. Wa syayatinul jinni yaqumuna bidaurin kabirin fi ifsadi fil fitrati wa tadnisiha. Syaitan dari kalangan jin punya peran yang sangat besar dalam merusak tabiat dasar manusia dan mengotorinya. Maka terdapat dalam hadis sahih Muslim dari Ayyad bin Himmar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada suatu hari. Maka sebahagian dari materi khutbah beliau, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah bahwasanya Tuhanku telah memerintahkan diriku untuk mengajarkan kalian sesuatu yang kalian tidak tahu dari bahagian pengajaran yang telah aku terima pada hari ini. Kullu malin nahiltahu, kullu malin nahalathu ibadi halalun. Setiap harta yang diusahakan oleh hambaku adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya itu mempunyai kecenderungan untuk berpihak pada yang benar. Wa innahum atathumus syayatinu, namun demikian datanglah kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka digelincirkanlah mereka dari ajaran agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan-setan itu menjadikan haram ke atas mereka rizki yang telah aku halalkan.
wa amarathum ayyushriku bima lam unzil bihi sultanah, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak berikan kekuasaan kepadanya. Dasar rizki halal, yang kita usahakan semuanya halal, tetapi dibisikkan oleh setan agar berubah menjadi haram. Maka contoh sederhana sekarang, dan itu pun tidak pernah sembuh masyarakat Aceh dari kesadaran penuh terkait praktik nauzubillah ini, yaitu betapa banyak orang yang telah mendapatkan harta yang halal terpengaruh untuk memperkaya diri lebih cepat dengan cara-cara yang haram. Mohon maaf, investasi bodong, dan di Aceh sampai hari kiamat sepertinya tidak akan hilang orang-orang yang terpengaruh untuk cepat kaya dengan investasi bodong, dan itu berulang-ulang. Hanya dengan dijanjikan keuntungan yang lebih besar, walaupun tidak logis, logikanya hilang ketika berhadapan dengan keuntungan. Anda titipkan uang kepada saya 10 juta rupiah, maka setiap bulan saya akan berikan pengembalian kepada Anda 2 juta rupiah. Bagaimana diterima oleh logika akal yang sehat? Hanya dengan modal 10 juta penyertaan dalam bisnis tersebut, dijamin untung setiap bulan 2 juta rupiah. Dan itu masih kecil, 2 juta rupiah. Bahkan ada yang dijanjikan 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Dan terbukti, bulan pertama dikembalikan 2 juta. Bulan kedua dikembalikan 2 juta. Ketika dia sudah sangat yakin dengan bukti ini, disampaikan ke kawan yang lain. Kenapa kamu malas sekarang? Oh, saya nggak perlu bekerja lagi, hanya dengan modal 10 juta setiap bulan saya terima 2 juta, 2 juta. Ini sudah 2 bulan, sudah 4 juta ya. Hanya tinggal tunggu 3 bulan lagi modal saya kembali dan untung tetap berlipat ganda. Nyamunan, iya. Ya, ayo saya tertarik juga. Kalau kamu 10 juta, saya 20 juta. Kap, damu dengan 20 juta. Mungkin untuk 3 generasi masih selamat dikembalikan uangnya. Tapi ketika yang terlibat di dalamnya lebih banyak, uangnya hilang, lalu kita meranalah. Dan di Aceh praktek investasi bodong seperti ini, pengalaman berulang-ulang tidak pernah mencerdaskan kita. Selalu ingin dengan uang cepat dan dana segar. Kenang pengen boleh-boleh. Padahal pihak bank saja yang sangat profesional, mereka tidak pernah berani menjamin deposito itu lebih dari 10%. Padahal 10% itu per tahun, bukan per bulan. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah belajar bisnis sama sekali, sanggup menipu bisnismen senior dengan keuntungan 20% per bulan. Lalu di mana kita simpan akal sehat? Ini bukti sederhana, dan itu terus berulang-ulang di Aceh. Korbannya semakin lama semakin banyak. Anak pudah beratip itu nak dia, karena sedang lemak. Iran cik bangai dengan kalan, ilang kecarong buah. Mungkin dia beruntung karena nasibnya masih baik, tetapi orang-orang yang dia rekrut itu boleh jadi akan bernasib malang. Nauzubillah semua nauzubillah. Bahkan keledai pun tidak pernah terperosok dalam lubang yang sama. Ya kelebih paadnya bak keledai ya. Semua harta itu halal yang kalian usahakan, kata Allah. Tapi setan jadikan haram. Andai kata kita bersabar atas rezeki yang sedikit yang halal, tiba waktunya Allah akan lipat gandakan dengan rezeki yang halal pula. Jadi indah sekali bahasa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ilustrasi yang beliau gambarkan, analoginya di dalam kitab Al-Fawaid. Janin di dalam rahim, sumber protein nutrisinya itu hanya satu, dari tali pusat ibunya. Nafasnya di situ, minumnya di situ, makannya di situ. Makanya dikembangkan sistem proses persalinan di dalam air, karena kalau di dalam air itu tubuh kita menjadi lebih nyaman. Kalaupun ada luka di dalam air, luka itu menjadi tidak terlalu sakit. Maka diharapkan wanita yang bersalin kalau prosesnya dalam air tidak terlalu sakit. Water births katanya dalam bahasa Inggris, kelahiran di dalam air. Pertama saya bingung, kalau bayi lahir dalam air, apa enggak tersedak? Bagaimana dia bernafas? Sifat lam i. Ternyata penjelasan ilmiahnya, selama bayi ini masih terhubung dengan tali pusat ibunya, dia tidak bernafas dengan hidung, dia tidak makan minum dengan mulut, dia bernafas lewat saluran pernafasan ibunya. Selama tidak dipotong tali pusatnya, tidak ada masalah.
Bayi ini bersabar 9 bulan, tidak minta tukar sumber makanan, tetap dari tali pusat ibunya. Begitu habis waktunya, digantikan oleh Allah 2 kali lipat. Apa itu? 2 puting payudara ibunya, kanan dan kiri. Diberikan waktu oleh Allah selama 2 tahun. Ketika dia bersabar dengan 2 sumber nutrisi ini, puting payudara kanan dan kiri, sebenarnya bayi tidak mau makanan yang lain sampai kita yang memberi. Mereka itu ingin tetap menikmati air susu ibunya. 2 tahun berhenti, digantikan oleh Allah menjadi 2 kali lipat. 2 kali 2, 4, yaitu 2 sumber protein nabati dan hewani, dan 2 minuman susu dan madu. Itu bahasa beliau, walaupun kita bisa saja makan Oreo dan lain sebagainya ya, tapi ini bahasa dari zaman dahulu yang tersedia. 2 sumber protein hewani nabati, 2 sumber minuman segar, susu dari binatang dan madu dari binatang. Itu tidak yang keluar dari pabrikan. Untuk baik pikir Silver Queen kiban Ustaz, itu beda lagi ya. Andai kata dia bersabar dengan 2 sumber protein yang halal ini, perbaikan gizinya hanya dengan susu dan madu saja, lalu dia jaga nutrisi tubuhnya dengan mengkonsumsi protein hewani dan nabati, makan daging dan makan sayur, sabar yang halal, maka nanti saat mati putus 4 rezeki ini, Allah ganti 2 kali lipat. 4 kali 2, 8 pintu surga. Silahkan masuk lewat pintu mana saja, selama dia menjaga selama hidupnya makan dari yang halal-halal. Tapi ternyata nggak cukup. Keserakahan yang dibisikkan oleh jin di dalam hati, oleh setan di dalam hati, menyebabkan manusia menyegerakan sesuatu yang belum menjadi haknya. Padahal andai kata dia bersabar, maka akan datang dengan cara yang halal. Orang yang pacaran berbuat zina haram. Andai kata dia bersabar, tiba waktu dia kawin, halal. Bahkan ada yang waktunya hanya besok pagi saja, jam 9 atau jam 8 ijab kabul nikah. Dibisikkan oleh setan, "Betrip tak tengok malam nyoyu." Maka dia telefon calon istrinya, ajak debit ulelu siat. Besok pagi jam 8 mau menikah, malam ini jam 8 ditangkap oleh Satpol PP dan WH di ulelu. Tidak sanggup menahan sabar sedikit lagi atas jatah yang halal yang Allah beri. Maka termasuklah, mohon maaf, pegawai PNS, TNI, Polri, orang yang bekerja swasta yang untuk masuk kerja bayar sogok, itu hanya karena tidak sabar saja. Andai kata dia bersabar, tanpa sogok pun masuk pekerjaan tersebut. Oh enggak Pak Ustaz, kemarin kawan saya beberapa kali ikut tes enggak sogok-sogok enggak lewat, tapi sekarang sogok langsung lewat. Tidak bisakah kita cerna sedikit saja? Andai kata dengan sogok lewat, sungguh setiap orang yang bayar sogok lewat. Andai kata dengan sogok lewat, sungguh setiap orang yang ikut tes dengan sogok pasti lewat. Tapi berapa persen dari yang bayar sogok ini yang lewat? Tidakkah bisa dikalkulasi? Maka dulu saya sudah buat gambaran, orang yang kita berikan nominal sogok tersebut belum tentu melakukan apapun dalam kelulusan kita, hanya memanfaatkan situasi saja. Misalnya saya sekarang dalam posisi sebagai wali kota Cot Keung, kenal pejabat di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Tinggal umumkan ke masyarakat Cot Keung, siapa saja yang ikut tes PNS tahun ini, kalau mau lewat, coba temui saya. Saya nggak perlu banyak-banyak, setiap orang yang ikut tes 10 juta saja. Kalau ada 100 orang kali 10, berapa itu? 100 orang kali 10 juta, 1 miliar. Tentu saja yang bayar sogok ini minta jaminan, Pak Ustadz, oke, kami bayar 10 juta untuk ikut tes dan bisa lewat. Kalau nanti tidak lewat, apa jaminannya? Dengan santai saya menjawab, uangnya saya kembalikan 100% tanpa dipotong. 10 juta lebih, 10 juta belum pulang. Saya tahanlah uang itu 1 miliar sejak dari mereka proses mendaftar sampai selesai tes. Saya hanya perlu tahan uang itu sampai pengumuman keluar. Di saat pengumuman, yang lewat tes saya tahan uangnya 10 juta, yang tidak lewat tes saya kembalikan. Paling kurang 10% kan lewat.
10% artinya dari 100 orang ada 10 orang. 10 kali 10 juta dapat 100 juta, hanya duduk manis saja. Ya kan, yang kalau bentuk kalau lewat. Ya. Yang 10% yang lewat memang hebat tak usahanya. Yang kemarin, tahun kemarin ikut tes, kasih nama lewat. Mereka tidak melihat 90 orang lagi yang tidak lewat. Ketika yang lewat ini datang ke kawan-kawannya duduk di warung kopi syukuran itu, bagaimana bisa lewat? Betul, kemarin saya titip nama lewat Ustaz Masrur, alhamdulillah lewat. Ohnya hebat Ustaz Masrur, memang luar biasa wali kota Cekung. 90 orang lagi yang tidak lewat, cerita ke orang lain, hanjit kebuk usahanya, cik panin alih tajuk nanjuk pen 30 juta dah lewat. Cikkah paak, enggak ada yang menyalahkan saya. Cikkah paak, maka tertanamlah di benak kita bahwa dengan sogok lewat, dengan sogok lewat, dengan sogok lewat. Padahal yang lewat tanpa sogok pun dia lewat. Hanya karena tidak sabar dia sogok. Gajinya tetap halal karena dia bekerja. Sogok ini prosesnya dia yang memberi dapat dosa haram, saya menerima dapat dosa haram. Karena dia bekerja dapat gaji, maka gajinya tetap halal. Ini hanya karena tidak sabar saja. Maka kata Allah, rizki yang aku berikan kepada hambaku halal. Tidak ada orang yang dapat rizki yang bukan jatahnya. Setiap orang dapatkan rizki pasti jatahnya. Ma kataballahu laka lam yakun liyukhti'aka, kata Rasulullah. Apa saja yang Allah tulis menjadi hakmu tidak akan menyimpang menjadi hak orang lain. Wa ma kataballahu li ghairika lam yakun liyusibaka. Apapun jatah orang lain yang Allah berikan kepada mereka tidak akan mungkin menyimpang masuk dalam rekeningmu. Masing-masing sudah ada jatahnya. Maka semua jatah ini sepatutnya halal andai kata kita sabar dalam proses. Tapi dibisikkan oleh setan, asogok ujungnya menyana lewat. Maka kita masuklah lewat jalur ini, haram. Semua yang aku berikan kepada hambaku adalah halal, tetapi digoda oleh setan menjadi haram. Wa amarathum ay yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Aku ajarkan mereka untuk beribadah kepadaku, tapi tiba-tiba setan membisikkan dalam hati mereka untuk menyembah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Aneh saja. Manusia menyembah sapi, menyembah lembu, ada yang mandi dengan kotoran sapi, ini boleh kau. Mereka menyembah sesuatu yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Maka na'udzubillah. Oleh karena itu, interaksi manusia dengan manusia haruslah berpanduan kepada konsep dasar ini, bahwa setiap orang sudah dituliskan garis kehidupannya oleh Allah Ta'ala, hanya perlu menjalani dengan sabar tahapan demi tahapan, proses demi proses. Dan kewajiban kita adalah dari semua alternatif yang ada, pilih yang paling mungkin dan yang paling baik, yang paling baik dan yang paling mungkin. Ya, tapi sayangnya manusia tidak sabar, maka terjerumuslah pada hal-hal yang walaupun di dunia terlihat baik, tetapi di akhirat dinanti oleh hal-hal yang tidak baik. Ada banyak kezaliman. Ya. Masalahnya, orang yang berbuat jahat hidupnya baik-baik saja, orang yang berbuat baik ujiannya banyak sekali. Nauzubillah. Ternyata ada hikmah. Nah, maka masuk judul berikutnya, Al-Masaibu tusfi jauharal fitrati. Ternyata musibah-musibah itu membersihkan mutiara dari fitrah manusia. Ada banyak orang ketika sedang menapaki jenjang sukses lupa kepada Allah Ta'ala, tapi ketika dia sedang terjerumus kepada jurang kehinaan, tiba-tiba dekat dengan Allah. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya teringat diundang ke PTPN 2 di Langsa untuk menyampaikan tausiah dalam rangka pesijuk jemaah haji PTPN itu yang akan berangkat, dan hadir komisaris utamanya. Yang komisaris utamanya ini adalah mantan gubernur kita, Profesor Dr. Samsudin Mahmud MA. Dan sebelum saya naik panggung, ditampilkan seorang anak kecil yang hafidh Al-Quran,
lalu oleh jemaah mendoakan agar anak kecil ini semakin sukses dan semakin hebat. Jadi berangkat dari doa-doa tersebut, ketika dalam ceramah saya singgung sedikit, di Indonesia ini ada sebuah anomali. Adik kita tadi yang hafid didoakan sukses jadi ustadz, tapi ustadz kalau sudah sukses itu jadi artis. Ustadz kalau sudah terlalu sukses jadi artis. Sebaliknya, artis bila tidak lagi sukses itu jadi ustadz. Ustadz bila sudah terlalu sukses jadi artis, artis bila sudah tidak sukses lagi dia akan turun jadi ustadz. Maka terlihatlah banyak artis-artis yang sudah jadi ustadz, entah karena tidak sukses lagi atau memilih untuk tidak lagi berkarir di bidangnya, maka menjadi ustadz. Bagus, lebih bagus mantan artis daripada mantan ustadz. Ini yang kita khawatir, ustadz-ustadz yang sedang pada garis sukses, terlalu sibuk oleh promosi-promosi sampai lupa diri bahwa beliau itu ustadz, jadilah bahan promosi kamu kaubat kedau ya. Nah, ini realitasnya. Apa maknanya? Setaat apapun seseorang, ketika diuji dengan kesuksesan, sulit untuk bertahan, sulit bertahan. Tapi sejahat apapun orang, ketika diuji dengan kesulitan, dia bisa mendapatkan pencerahan, tiba-tiba menjadi taat, menjadi baik. Maka orang di pintu sukses, kalau saat itu kita goda untuk taat, parah sekali. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, waliyabtaliyal mu'minin, agar Allah menguji orang-orang yang beriman. Kata Imam Syafi'i, la budda minal ibtila, tidak boleh tidak dalam hidup ini mesti ada bala. Bala itu ujian ya, tapi kita selalu berdoa untuk tolak bala. Ujian kita tolak, tapi kalau sudah mengalami ujian tetap wajib dihadapi, tetap menolak ujian yang lebih berat. La budda minat tamkin, la budda minal ibtila qabla tamkin, tidak boleh tidak mesti ada ujian sebelum posisinya menjadi mantap. Orang yang lebih dahulu mantap sebelum ada ujian cepat goyah. Tapi orang yang sudah menapaki karir pelan-pelan itu nggak bisa lagi digoyang. Sudah habis semua tantangan hidup dia jalani, maka bahkan senjata yang ditempel di keningnya itu tidak menggoyahkan keyakinan. Maka pengusaha yang sukses nggak bisa diancam dengan senjata. Kenapa? Mereka sudah pernah melewati tahapan-tahapan berat tersebut. Yang cepat goyah oleh kokangan senjata itu biasanya langsung sukses, tidak menghadapi batu loncatan satu demi satu. La budda minal ibtila qabla tamkin, ada ujian. Nabi diuji, orang beriman diuji. Yang kurang ujian, bukan tidak ada ujian, yang kurang ujian hanya orang-orang yang maksiat saja, yang kafir. Jarang orang maksiat itu diuji oleh Allah. Tapi bukan tidak ada ujian, karena kadang-kadang kekayaan itu juga ujian yang lebih berat. Wa katsiran ma tankashiful hujubu anil fitrah, dan sering tersingkap hijab tentang fitrah. Fatazula anhal ghasyawatul lati ranat 'alaiha 'indama tusabu bimusabin alimin, maka hilanglah selaput-selaput yang menutupi pandangannya ketika ditimpa dengan musibah yang pedih. Au taqa'u fi ma'zaqin la tajidu fihi minal bashari 'aunan, ataupun jatuh di dalam sebuah kesulitan yang dia tidak dapati bantuan dari seorang manusia. Wa tafaqqada asbaban najati, dan tidak lagi menemukan jalan untuk selamat. Fakam min mulhidin, betapa banyak orang yang ateis, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Arifa rabbahu wa aba ilaihi, mengenal Tuhan dan kembali kepadanya kapan? Indama uhiyata bihi, ketika sudah diselimuti dengan berbagai ujian. Ateis itu tidak percaya Tuhan karena hidupnya masih normal. Maka dibuat ilustrasi, waqad sami'na, kita pernah mendengar, kaifa abarukabu ta'iratin ma ila rabbihim indama asaba ta'iratahum khalalun. Ada penumpang-penumpang pesawat tertentu kembali kepada Tuhannya ketika pesawat itu mengalami cacat, mengalami kecelakaan. Fa akhadhat tahtazzu wa tamilu, maka pesawat itu bergetar dan condong.
wa tata'arraju fi al-fadha, lalu jatuh dalam penerbangannya. Wa tayyaru la yamliku min amrihi syai'an, pilot tidak lagi punya kendali. Fadlan anir rukab, dibandingkan sekedar untuk membantu penumpang, dirinya saja nggak bisa dibantu. Hunaka ikhtafal ilhad, pada saat itulah hilang sikap tidak mengakui Tuhan. Wa dajjatil alsinatu bid-du'a, dan setiap lisan akan mulai berdoa walaupun Tuhan yang diseru salah. Tapi bahkan orang ateis pun ketika pesawat sedang jatuh tiba-tiba punya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Padahal ketika di darat dia tidak percaya ada Tuhan. Ketika sudah tidak ada satu makhluk pun yang bisa membantu, saat itu dia baru teringat, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, maka untuk menguji orang ateis, bagus minta bantuan kepada pilot penerbangan tertentu. Coba nanti dikondisikan seolah-olah pesawat itu sedang stall, nggak bisa lagi terbang. Coba jatuhkan pelan-pelan cikalan ateisnya, hoi Tuhan, Tuhan. Ya, video kan ada kan, bisa pakai video tersembunyi itu CCTV. Ya, bagaimana orang ateis ini tiba-tiba dalam kondisi tidak ada tempat untuk minta bantuan, dia ingat Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha, sehingga apabila kalian sedang berada dalam sebuah kapal dan kami alirkan kapal tersebut dengan angin yang lembut, dan mereka bersuka cita dengan sebabnya. Ja'atha rihun 'asif, lalu datanglah angin yang kencang. Waja'ahumul mawju min kulli makanin, lalu datanglah gelombang dari berbagai penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka menduga mateke. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, tiba-tiba dalam kondisi demikian mereka berdoa kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Apa isi doanya? La in anjaitana min hadhihi, ya Allah, kalaulah kami selamat dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi orang yang bersyukur. Saat tsunami terjadi, nanti KPKP udah dengar ya Allah, ya Allah. Bahkan di Aceh ketika gempa terjadi, yang non muslim pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti la in anjaitana min hadhihi, kalaulah engkau selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi ketika selamat, lagi salam ila ut sapat tabi kenira outro darat kalain habah. Di tengah laut ketika sedang angin kencang, gelombang besar, nyangka oi beraya, ya Allah, ya Tuhanku, menyat selamat ro darat unta putih. Turun derajat terpaan anginnya, tinggal gelombang besar saja, ya Allah, baik jadi unta lemah mentang. Begitu gelombang pun berhenti, diganti lagi, ya Allah, baik jadi lemah kameng mentang. Begitu terlihat tepi laut, ya Allah, baik jadi kameng manok mentang. Sampai ke darat, ya Allah, ke bawah manok mentang. Kenapa? Kita ubah kondisi ketaatan sesuai dengan goncangan di dalam hidup. Maka orang yang hidupnya selalu digoncang akan lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan orang yang hidupnya selalu dalam keadaan aman. Maka ada banyak ayat yang menyatakan ujian, penderitaan dan kemiskinan lebih mendekatkan kita kepada Allah daripada ujian dengan kekayaan, pangkat dan jabatan. Diabadikan dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fana'amahu wa akramahu. Adapun manusia ini bila diberi bala oleh Allah, apa bentuk balanya? Fa akramahu, dia diberikan kehormatan, wa na'amahu, dan dilimpahkan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, saat itu dia katakan Tuhan telah menjadikan aku mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, adapun ketika diuji sebaliknya dipersempit rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, tiba-tiba dia katakan Tuhan telah menjadikan aku hina. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali bukanlah demikian, tapi kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Bahasa ayat itu saja luar biasa.
ketika ujian itu dalam bentuk kenikmatan dan kehormatan, disebut siapa pelakunya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Adapun manusia bila diuji oleh Tuhannya, yang menguji itu Tuhannya. Apa bentuk ujian? Fa akramahu, dimuliakan, wa na'amahu, diberikan nikmat. Tapi ketika ujiannya dalam bentuk kesempitan hidup dan rezeki, tidak disebut siapa yang memberi ujian. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika dia diuji dan dipersempit rezekinya, tidak disebut bahwa Tuhan yang memberikan ujian. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kita untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Padahal nikmat dan siksa dua-duanya datang dari Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang berlaku di jagat raya kecuali atas seizinnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita sekarang, apapun yang dalam tanggung jawab kita, usahakan untuk berada dalam koridor yang benar. Nah, tapi sayangnya, yang terkait dengan kepentingan kita, peraturannya menjadi sangat ketat. Yang terkait dengan peraturan Allah Ta'ala, kita santai-santai saja. Tadi asar setelah selesai pengajian ibu-ibu di Kampung Pineng, saya menuju Kole Karing untuk menunggu azan maghrib. Dalam perjalanan, saya melihat ada seorang anak muda naik sepeda motor. Dia sangat patuh pada protokol corona, terbukti dia pakai masker. Tetapi ketika saya berada di sampingnya, baru terlihat celananya itu di atas lutut. Karena sudah terlanjur lewat ke depan, saya ingin mengabadikan momen tersebut untuk saya unggah di media sosial. Ya, saya posisikan HP dengan benar untuk saya foto saat dia lewat di samping saya. Karena hanya bisa dipoto tentang celana pendeknya itu dari samping. Dari belakang nggak terlihat, dari depan nggak terlihat. Tapi baru saya tahu, ternyata kamera itu perlu beberapa detik setelah ditekan shutternya. Ya, ternyata hanya bisa saya foto gambar pemandangan saja karena orangnya sudah lewat. Ya. Saya ingin katakan, inilah contoh manusia, dia patuh protokol manusia tapi tidak patuh protokol Allah Ta'ala. Untuk persoalan corona yang nggak jelas lagi ini, dia tetap pakai masker, tapi untuk Tuhannya yang masih jelas sampai hari ini, dia tidak tutup auratnya. Nah, dan bagi pemerintah kita, selama Anda pakai masker, Anda aman-aman saja walaupun telanjang. Jangan coba-coba pakai baju kalau nggak ada masker. Tapi kalau Anda sudah pakai masker, nggak pakai baju, nggak pakai celana, insya Allah tidak akan ditangkap. Ya, kenapa? Karena ingat COVID, ingat masker, bukan ingat celana. Ya, maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itulah kajian kita pada malam ini. Maka ujung-ujungnya tetap, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Ya. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut kuneng-kuneng on mise, hantom da combe di kamu salah. Putih di janggut kuneng on mise, hantom da combe di kamu salah. Lale, lale, lale. Tanyo